semuanya. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Al-Hibi, biasanya dipanggil Amir. Saya akan sering dan muncul di channel YouTube ini gitu, pada berbagai video-video yang akan dibuat. Pada channel YouTube ini kita akan sering membahas terkait berbagai pemahaman dan pengetahuan terkait kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di sekitar kita melalui analisis sosial kritis dan pendekatan ekonomi politik. Nah, ya bukan bermaksud apa-apa gitu ya, dan ada makna politis di dalamnya. Kita di sini hanya akan sekedar share pemahaman, gagasan, dan analisis terkait dengan fenomena sosial politik dan ekonomi politik yang ada di lingkungan kita, gitu, di negara kita. Nah, sebelum lebih jauh kita ngomongin soal berbagai isu atau fenomena yang akan kita kaji, saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu sebagai video pertama. Nama saya Amiruddin Al-Hibi. Saya saat ini aktif di sebagai mahasiswa aktif ya di administrasi publik UNY gitu, tahun 2018, dan juga saya aktif di komunitas diskusi, lingkar diskusi publik, forum diskusi ikatan IMM UNY, kemudian Landless. Saya juga di lembaga pers mahasiswa filosofis. Banyak tulisan-tulisan saya yang saya muat di situ, nanti teman-teman silahkan membaca gitu. Dan juga saya juga aktif di IMM gitu ya, BK IMM AF Tan Mansur, di bidang IPA. Nah, ya itu sekedar perkenalan gitu. Bukan bermaksud untuk membangga-banggakan suatu posisi atau status sosial. Itu hanya sebagai perkenalan saja biar teman-teman tahu gitu, siapa saya dan dari mana, dan juga supaya teman-teman dan pemirsa yang ada itu tahu lah gitu, dan yakin gitu bahwa isu-isu atau kajian yang saya buat itu. Nah, untuk analisis pertama ini saya akan sedikit mengulas tentang kenapa negara ini gitu, tidak melakukan kebijakan lockdown selama masa pandemik ini gitu. Udah selama 1 tahun gitu, pandemi COVID-19 memporak-porandakan Indonesia gitu ya. Tapi kebijakan yang mengharuskan beberapa hari atau seminggu semua aktivitas berhenti dan semuanya berada di rumah saja, kebijakan lockdown semacam ini belum pernah diterapkan gitu, sepanjang penanganan COVID-19 di Indonesia gitu. Seperti yang dilansir di Harian Aceh gitu, tahun 2020, Presiden Jokowi itu mengatakan gitu, bahwa ya memang tidak, Jokowi mengatakan tidak semua negara itu cocok menerapkan kebijakan lockdown, termasuk Indonesia. Ya, kalau di Indonesia paling cuma beberapa kota atau bahkan di tingkat RT gitu yang melakukannya gitu. Tapi ini aja belum 100% lockdown. Kebijakannya cuma membatasi boleh beraktivitas, tapi hanya di lingkungan internalnya saja gitu, di wilayah yang menjadi dampak kebijakan itu gitu. Misal kalau kota Tegal ya tidak boleh keluar dari kota Tegal dan tidak boleh berkerumun, menjaga jarak dan sebagainya gitu. Memang kebijakan semacam itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan lockdown. Itu lebih tepatnya disebut kebijakan karantina wilayah gitu. Dan memang itu kebijakan karantina wilayah gitu yang diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Nah, berdasarkan definisi dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 gitu, tahun 2018 tentang karantina kesehatan, bahwa karantina wilayah adalah membatasi penduduk dalam suatu wilayah, termasuk pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi gitu, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi gitu. Kuncinya, kalau lockdown itu mengunci, lock gitu. Sedangkan karantina wilayah itu hanya
membatasi itu, seperti yang dihimpun oleh tim Tribun News ya, itu tahun 2020, jika suatu daerah dikunci, di lock gitu, maka semua fasilitas umum harus ditutup, di antaranya sekolah, transportasi umum, perkantoran, perhotelan, bahkan pabrik gitu, dan perbankan, termasuk perbankan ya. Biasanya kan pada masa pandemi ini pabrik-pabrik, kemudian perbankan itu tidak ditutup gitu, karena itu sangat riskan. Nah, tapi kalau di kebijakan lockdown itu harus ditutup gitu, dan tidak diperkenankan beraktivitas. Nah, kebijakan semacam ini yang diterapkan di Indonesia itu belum pernah gitu. Yang ada tetap perhotelan, perbankan, industri strategis gitu, dan segala sesuatu yang dianggap sebagai objek vital negara harus tetap berjalan seperti biasa, yang sebenarnya juga menimbulkan kerumunan yang cukup besar gitu. Model kebijakan semacam ini gitu juga diterapkan gitu, oleh kebijakan misal yang ada diterapkan di Indonesia gitu, mulai dari PSBB, PPKM, physical distancing, social distancing, karantina wilayah gitu, dan kebijakan penanganan COVID-19 lainnya gitu. Ya, itu sebenarnya substansinya sama gitu, cuma ganti namanya saja gitu. Model dan konsep kebijakannya tidak jauh-jauh berbeda dan cenderung sama gitu. Kebijakan sepanjang penanganan COVID-19 di Indonesia seperti PSBB, PPKM, karantina wilayah, kebijakan ini hanya menyasar pada sebatas pemberhentian aktivitas ekonomi mikro seperti kegiatan pedagang kaki lima, terus kemudian mal, pasar tradisional, warung makan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan objek vital negara, yang disebut dengan objek vital negara tidak ditutup gitu, dan padahal di situ juga menimbulkan kerumunan. Nah, ini menarik untuk kita kaji dan kita diskusikan. Nah, kenapa negara tetap mengizinkan, bahkan tetap harus beroperasi pada masa krisis, pada masa pandemik semacam ini? Ya, walaupun beberapa objek vital negara tetap bisa melakukan pekerjaannya dari rumah, bukan berhenti loh ya, cuma ganti model kerja saja secara tatap muka, secara tatap muka diganti dengan daring seperti lembaga dan instansi pemerintah gitu. Juga manajemen perusahaan pada bagian top manajemen gitu. Tapi untuk perusahaan besar atau BUMN, terutama untuk buruh dan karyawannya yang secara langsung memproduksi suatu barang atau jasa, yang dalam pengelolaan manajemen dikategorikan dengan low management gitu, tetap diharuskan untuk bekerja gitu. Meskipun pada masa pandemik dengan adanya kebijakan PSBB, kemudian PPKM dan sebagainya. Nah, termasuk 2 hari di rumah saja gitu, karantina wilayah, tetap gitu diharuskan untuk bekerja. Kebijakan itu tidak mempengaruhi jam atau model kerja mereka. Mereka tetap bekerja secara langsung, secara berkerumun selama 8 jam, bahkan lebih, baik siang maupun malam. Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu tanggung-tanggung gitu. Walaupun meminimalisir mereka yang terjangkit gitu, tapi potensi besar membumbung tinggi mereka yang terjangkit juga masih besar gitu, dan tidak berkeadilan juga. Industri besar, perhotelan, perbankan gitu diperbolehkan untuk buka itu, tapi pedagang kaki lima, warung-warung kecil, terus kemudian pedagang asongan disuruh tutup. Tapi perlu diingat juga bahwa ditutupnya toko swalayan, pedagang kaki lima, warung-warung kecil itu juga mempengaruhi perekonomian mikronya gitu. Ini juga bahaya loh. Penurunan produktivitas masyarakat ini tidak dibarengi dengan kebutuhan masyarakat akan suatu barang, terutama bahan makanan pokok ya. Masyarakat cenderung mengambil simpanannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika dirasa penghasilan sehari-harinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi orang yang tanpa keluar tidak makan dan tidak memiliki simpanan harta yang cukup,
sangat rentan mengalami marginalisasi, gitu, kemiskinan bahkan kelaparan. Kalau usul saya ya konkret gitu. Lockdown saja kalau ingin pandemi COVID-19 ini mereda gitu. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh Indonesia. Karena apa gitu? Karena negara ini tidak bisa menghadirkan kesejahteraan ketika semua orang berada di rumah saja gitu. Dan negara ini sudah tergantung pada pasar yang rodanya harus berputar dalam keadaan apapun, gak peduli pandemi, gak peduli krisis. Bahkan negara ini bisa krisis, bisa depresi, dan bisa hancur kalau pasar itu berhenti berputar. Ketergantungan Indonesia pada pasar internasional cukup tinggi. Nah, hal ini menarik untuk dipertanyakan. Kenapa negara ini tetap memperbolehkan industri gitu, dan yang dianggap objek vital ini tetap beroperasi? Ini berkaitan dengan sistem yang dibuat oleh negara, bahwa negara ini sudah tergantung pada pasar, roda perekonomian yang harus terus berputar. Nggak peduli itu baru pada masa krisis, pandemi gitu. Supply dan demand gitu, itu harus terus bertemu dalam kondisi apapun gitu. Permintaan penawaran dalam suatu pasar itu harus terus bertemu. Ya logikanya gini aja gitu. Kenapa industri perhotelan harus tetap berjalan kalau objek wisatanya ditutup? Gitu. Jika kuliner yang memberikan daya tarik gitu, kuliner yang itu kategorinya pedagang kaki limanya ditutup gitu. Ya karena kesejahteraan masyarakat bisa hadir kalau dia berkompetisi, berinovasi, ya berkompetisi di mana gitu? Ya di pasar gitu. Makanya pasar itu harus terus hadir agar kompetisi itu harus terus berjalan gitu. Seperti kata Marx ya dalam buku Dinamika Kelas dalam perubahan agraria tahun 2019 itu. Pada sistem kapitalisme yang melahirkan kompetisi ini gitu, para pekerja memang bebas menukarkan tenaga kerja mereka demi upah kepada mereka yang memiliki alat-alat produksi. Para pekerja, buruh itu bebas menentukan majikan, tidak seperti budak gitu pada masa perbudakan, masa sebelum kapitalisme ini. Nah, tapi bagaimana jika buruh itu memilih untuk tidak mempertukarkan tenaga kerjanya dengan upah, tidak berkompetisi dalam pasar, tidak bersaing dengan pelamar lain, atau tidak mempertahankan posisi supaya diperpanjang kontrak dan tidak diganti dengan buruh yang lain yang mengantri di pasar itu, atau tidak dibuang di pasar. Makanya dalam buku Bertens itu juga disebutkan dalam sistem kompetisi ini melahirkan paksaan samar dari kekuatan ekonomi. Jual tenagamu atau kamu kelaparan, kamulah yang menentukan pilihan. Nah, dalam bahasa Jawa, kue ora obah ora mamah. Di Indonesia, kamu yang memilih gitu. Kamu pilih keluar terkena resiko COVID gitu, terjangkit virus COVID-19, atau di rumah mengalami kelaparan. Makanya sistem perekonomian yang berbasis kompetisi ini membuat kebijakan lockdown tidak akan diterapkan di Indonesia. Karena itu gitu ya, kita selaku warga negara yang terkena dan terdampak kebijakan dari pemerintah gitu, mau nggak mau memang kita harus keluar rumah gitu. Tapi bagaimana keluar rumah agar tidak terjangkit virus COVID-19 itu? Ya dengan ya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diterapkan di sinilah itu. Bagaimana agar perekonomian itu terus berjalan, tapi orang-orang tidak banyak terjangkit virus COVID-19 itu, dengan menjaga jarak, memakai masker, selalu cuci tangan dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin itu untuk konten awal channel YouTube ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini.
Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.